aku menghabiskan 20-anku ini bekerja dan menabung, menunda hobi-hobiku yang sekiranya membutuhkan pengeluaran dan kesenangan-kesenangan yang membutuhkan pengeluaran banyak demi tujuan yang lebih fundamental. Jadi misalnya di umur 20-an aku bekerja, aku menabung, tujuannya apa nih? Oke, aku mau punya rumah sendiri. Karena kalau aku menunda punya rumah, properti dan harga tanah akan semakin mahal. Lebih baik tujuan rumah itu diprioritaskan gitu, supaya kita punya aset, supaya kita punya properti. Jadi di umur 20-an aku nabung untuk tujuannya beli rumah dan beli tanah. Tentu aku harus mengorbankan hobi divingku, hobi mancingku, jalan-jalanku, me timeku, karena itu semua membutuhkan uang. Diving butuh uang untuk beli tiket pesawat, alat, semua, liburan juga gitu. Itu semua aku tunda dulu, aku tabung untuk aku beli aset kayak gitu. Ketika aset sudah tercapai dan kita terus bekerja, uang udah bisa lebih stabil cash flow-nya, baru kita bisa melakukan kesenangan-kesenangan itu gitu. Jadi aku tuh banyak menunda kesenangan sebenarnya. Oh really? Untuk aku punya tabungan dan punya aset. Tapi bukan berarti aku tidak melakukan kesenangan sama sekali. Hanya saja aku memilih kesenanganku. Kesenangan yang sekiranya butuh uang banyak ya kita tunda dulu. Tapi kan bukan berarti kita tidak senang-senang. Setuju. Senang kita nongkrong di kafe, mengeluarkan uang 100.000, 200.000 itu juga senang. Ngobrol sama orang juga senang tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Tapi kalau mau senang yang grande banget ya itu nanti ketika kita udah secure sama tabungan, cash flow, dan juga aset yang kita punya gitu. Jadi aku tuh ngatur uang, aku punya beberapa basket gitu. Ada yang untuk nabung, ada yang untuk investasi, operasional, dan senang-senang. Operasional itu seperti ya operasional kita sehari-hari, bayar bensin, gaji karyawan, makan, kebutuhan sehari-hari lah yang sangat primer gitu. Terus itu udah harus diamanin gitu. Investasi, kalau kita punya uang lebih, taruh di investasi yang nanti kita akan taruh dimanapun kita mau, investasi kecil maupun investasi besar gitu. Tabungan juga yang dimana di dalam tabungan itu juga ada dana-dana yang bisa kita keluarkan untuk dana darurat gitu. Belajar dari COVID kemarin gitu. Kita nggak pernah tahu musibah yang akan datang, tapi at least kita punya dana yang bisa kita keluarin untuk dana darurat, untuk bantu keluarga atau untuk bantu diri sendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa untuk menunda kesenangan, tapi bukan berarti kita tidak melakukan kesenangan sama sekali. Cuma memilih kesenangan yang sesuai dengan budget gitu kali ya. Dan dengan penghasilan aku yang sekarang, aku nggak naikin lifestyleku sih. Aku tetap naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kayak ketika nggak perlu-perlu banget beli tiket bisnis ya nggak usah gitu. Kalau aku bisa duduk kayaknya cuma pengen ke Jepang 7 jam nggak apa-apa, 7 jam ekonomi, tinggal tidur aja, apalagi flight malam, tinggal tidurin aja nggak masalah. Nanti sampai Jepang kita tinggal pijit gitu. Daripada harus mengeluarkan uang 3 kali lipat atau 4 kali lipat untuk duduk di kursi bisnis gitu. Jadi ya aku nggak apa-apa ke Jepang atau ke Korea yang nggak harus puluhan jam duduk di kursi ekonomi. Dan aku tidak pernah menjadikan barang yang aku pakai atau liburanku atau kursi pesawatku adalah identitas diriku. Atau kelas hidupku gitu. Aku nggak butuh validasi dari situ gitu. Jadi walaupun aku duduk di kelas ekonomi, aku nggak masalah. Aku nggak takut orang nganggep aku, ih kok Prilly duduk di kelas ekonomi sih. Aku nggak akan peduli orang ngomong gitu. Aku misalnya pun mancing pakai kapal nelayan yang udah reot gitu, biasanya kan kita kan mancing nggak harus terus-terusan pakai yacht ya. Kadang kita pakai perahu nelayan gitu. Ih kok Prilly mau sih kotor-kotor gitu ya. Aku nggak peduli karena aku nggak menjadikan apa yang aku pakai atau liburanku atau cara aku menikmati hidup adalah identitas diriku gitu, atau kelas sosialku, enggak gitu. Ya itu bagus, aku suka sekali. Dan kayak kamu orang pertama yang berani speak up itu sih di sini. Kayak ya maksudnya selama ini aku tidak pernah mendetailkan tentang gimana status sosial seseorang itu mendefinisikan barang yang dia pakai, enggak sama atau sekali. produk yang dia gunakan gitu. Karena selama ini orang kan bakal ngejudge, yang kamu pakai itu udah pasti barang yang branded dan mahal gitu. Iya. Padahal aku setuju sekali, even baju murah aku pakai, kalau itu dipakai oleh kita ya bisa jadi kelihatan mahal. bisa jadi ini TikTok shop ya. Iya, kelihatan mahal kalau aku pakai gitu. Atau sebaliknya ada orang yang mungkin, sorry for saying, kelihatannya kurang menarik. Kalau dia pakai baju mahal juga masih kurang menarik gitu. Ya, dan di saat aku beli barang branded itu karena aku suka sama barangnya, bukan karena butuh. bukan karena aku mau orang melihat aku pakai barang mahal itu. Gitu. Aku
beli tas mahal, ya emang aku suka sama tasnya gitu. Bukan berarti aku pengen orang ngelihat aku pakai tas ini gitu. Ya enggak gitu. Aku enggak pengen kayak gitu juga. Aku beli barang mahal karena aku suka, karena aku yakin barang mahal itu bisa menjadi investasi dan awet gitu. Jadi ya karena aku suka barang ya, bukan karena aku pengen orang melihat aku pakai barang itu atau aku pengen validasi dari barang itu. Ya. Karena aku harus beranggapan bahwa aku lebih besar dari barang yang aku pakai. Jangan sampai barang lebih besar daripada kita gitu.